saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kembali berjumpa bersama dengan kami Family Bible Reading Journey, yaitu pembacaan malam ini dari Imamat 22 ayat 1 sampai 16 dengan judul Kudusnya Kebaktian Korban. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang menghampirimu pada malam ini. Kami mengundang Roh Kudus hadir bersama dengan kami dalam pembacaan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata dalam bibir dan hidup kami. Dan biarlah kami terus boleh mengerti akan kehendak dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan pimpinan Roh Kudus-Mu yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman-Nya dari Imamat 22 ayat 1 sampai 16. Kudusnya kebaktian korban. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan di hari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati atau orang yang tertumpah maninya, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenajisan apapun ia menjadi najis. Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus, demikianlah juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikianlah juga mereka yang lahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan, dan ia tidak mempunyai anak dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Tetapi setiap orang awam janganlah memakannya. Apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Janganlah pada imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus. Apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Terima kasih untuk pembacaan firman malam ini, dan biarlah kita boleh menguduskan dalam kebaktian-kebaktian kita seperti yang difirmankan pada malam ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, untuk malam ini kami sudah membaca firman-Mu, dan biarlah kami terus boleh menguduskan kehidupan kami, bahkan kebaktian kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami ingat kepada Engkau, karena Engkaulah Allah yang lebih dahulu mengasihi kami. Dan biarlah kami bisa menjadi serupa dan seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang terus berjalan, terus menopang dan menuntun langkah-langkah kami, sehingga kami berada di dalam rel-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus ada di dalam perlindungan-Mu.
Kami terus boleh ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau mengasihi kami lebih dari semuanya ini. Dengar dan sambut doa kami pada malam ini Tuhan, dan biarlah Kau jagai kami dalam kami istirahat dan tidur, sehingga besok pagi Engkau bangunkan kami kembali dengan hari yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang kuat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini jam sembahyang kami, perlindungan-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus untuk pembacaan firman pada malam ini. Sampai berjumpa besok malam dengan pembacaan firman yang berbeda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang